Oke, balik lagi di Nakes, ngobrol anak kesehatan. Alhamdulillah, sekarang sudah episode kedua nih guys. Jadi kemarin episode pertama kita dengan mahasiswa, kali ini dengan orang yang sangat luar biasa. Kenapa orang sangat luar biasa? Biasanya seorang wanita itu malu untuk memberikan nomor handphone kepada siapapun. Ditanya nomor WA, katanya nggak punya WA. Ditanya media sosial, nggak main media sosial. Nah, tapi kali ini ada Ibu Samsina dan sangat luar biasa. Oke Bu, langsung aja nih Bu. Jadi banyak pertanyaan dari sahabat Garuda Putih Jambi, khususnya mereka yang mau melanjutkan kuliah, maka masih bingung mau kuliah di mana. Nah, apa sih yang kehebatan Garuda Putih sampai mereka harus masuk di Stikes Garuda Putih ini? Oke, yang pertama mungkin saya jelaskan dulu. Stikes itu adalah sebuah perguruan tinggi yang tadinya kita dari Akper. Akper itu hanya prodi D3 keperawatan. Satu prodi ya? Satu prodi. Di tahun 2020, alhamdulillah, itu kita membuka prodi baru. Terjadilah perubahan dari Akper menjadi Stikes dengan penamaan prodi yaitu Administrasi Rumah Sakit. S1 strata 1 Iya. Kalau untuk D3 seperti yang kita tahu, kalau untuk lulusan D3 keperawatan Akper itu ya tidak diragukan lagi ya. Untuk yang namanya PNS, Angkatan Darat, polisi, sudah lebar lah sayapnya. Bukan hanya di Jambi, tapi sudah mungkin ke luar negeri. Karena mungkin saya jelaskan dulu nggak apa-apa. Boleh. Karena alumni-alumni kita itu bukan hanya dalam negeri, tapi sudah tersebar di luar negeri, terutama di Jepang. Karena kita tahu untuk Nakes ini di Jepang, orang Jepang itu setahu saya dapat bocoran dari alumni yang sudah bekerja di sana. Jika untuk orang Indonesia itu orang Jepang itu suka, karena kita kan orang Timur ya, orang ramah, tulus. Nah itu mungkin yang tidak dimiliki oleh perawat di luar negeri. Makanya peluang kerja perawat untuk ke Jepang itu sangat besar. Dan ya nggak jauh-jauh ya, kuliah itu nggak ujung-ujungnya duit pasti. Dan bisa dibilang kalau untuk luar negeri mata uangnya kan beda, otomatis gajinya lumayan menjanjikan, malah sangat menjanjikan. Luar biasa ya, berarti beda jauh dengan di Indonesia. Ya plus minus lah ya. Plus minus ya. Itu kan memang mereka mengorbankan Waktu. keluarga, itu mahal. Itu juga mahal. Menyinggung tentang prodi S1 administrasi tadi Bu. Jadi sekarang 2023, berarti ada 2 tahun, 2 angkatan ya? Iya, alhamdulillah sudah. Mereka itu mau kemana sih? Oke, mungkin banyak ya yang nanya, kalau D3 keperawatan mungkin gak usah dijelasin ya. Tadi sudah sampai ke Jepang kan? Udah pada tahu D3 keperawatan ya otomatis dia melayani pasien, kontak langsung dengan pasien. Sedangkan administrasi rumah sakit adalah orang administrasi sebagai. Jadi kenapa kita buka administrasi rumah sakit ini adalah dilatar belakangi oleh sekarang itu akreditasi bukan hanya untuk institusi, tapi untuk rumah sakit. Jadi di beberapa rumah sakit itu ada peraturan, ini setahu saya ya, peraturan bahwa orang admisi atau orang administrasi itu sudah tidak boleh orang perawat lagi. Jadi khusus orang administrasi. Sementara itu akan berpengaruh dengan nilai akreditasi rumah sakit. Nah, kebetulan di Provinsi Jambi belum ada untuk prodi S1 rumah sakit. Berarti ini satu-satunya ya? Iya, kalau di Jambi itu baru kita yang membuka administrasi rumah sakit. Untuk mata kuliahnya dia orang kesehatan tetap, tapi juga bukan hanya kesehatan saja, dia belajar tentang coding penyakit, berarti lebih ke manajerial ya? Iya, tentang kode akreditasi rumah sakit. Nah, itulah yang akan digali oleh administrasi, orang-orang administrasi yang memang khusus di bidangnya. Jadi untuk kedepannya, untuk orang administrasi ini nggak boleh perawat lagi. Nah, perawat itu hanya yang kontak, yang memang merawat pasien. Sedangkan administrasi rumah sakit orang-orang administrasi dan rekan medis. Biasanya kan kalau di rumah sakit itu perawat itu menyakup semuanya. Iya. Kadang bisa jadi laboran, kadang bisa jadi admisi. Talentan ya Pak ya perawatnya, jadi kasihan. Jadi Superman mereka kan. Iya. Tapi kali ini ada administrasi rumah sakit itu gunanya untuk di bagian administrasi. Iya.
Administrasi ini tentunya sangat penting ya di rumah sakit karena dari mereka lah data awal. Jika data awal tadi rapi, tersusunnya, kemudian terkomputerisasi, tentunya tidak akan hilang. Kalau mau diakses cepat, itu jadinya enak. Bukan berarti perawat nggak bisa jadi administrasi, bisa. Tapi alangkah baiknya jika sesuatu pekerjaan itu memang dilakukan oleh yang ahlinya. Apalagi sekarang kan di rumah sakit itu wajib adanya SIM RS itu berarti sangat Iya, berguna sekali. tepat sekali. Jadi dia bisa mengembangkan. Jadi yang tadi perawat mungkin yang menjalankan tentang keseharian rumah sakit. Jadi untuk administrasinya memang orang administrasi yang memikirkan bagaimana tentang aplikasinya, gimana tentang data-data pasiennya. Jadi sudah tersusun rapi dengan administrasi tadi. Ini seputaran penerimaan mahasiswa baru. Saya lihat di brosur itu bahwasanya ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 nih. Mungkin teman-teman dari Sobat Garuda Putih yang belum tahu, nah itu apa sih perbedaannya? Jadi kita memang bukan gelombang tsunami ya, jadi memang ada gelombang-gelombang supaya jadi gini, kita buka itu bukan berarti orang-orang kadang berpikir gini, buka daftar di universitas atau di perguruan tinggi itu ketika lulus. Sebenarnya enggak. Ketika dia sudah kelas 3, dia harus menentukan pilihan. Karena pilihan ini akan menentukan hidupnya ke depan. Kuliah itu sangat penting, di mana langkah yang dia ambil adalah langkah besar. Jadi ketika dia memutuskan untuk kuliah di mana, dia akan menjalani separuh hidupnya untuk ke depannya. Karena apa? Dia akan bekerja. Sementara ketika kita bekerja itu 8 jam dalam sehari minimal loh. Berarti hampir sepertiga hidup kita yang akan kita jalani. Kerja. Iya. Jadi kita tidak boleh memilih jurusan yang salah. Karena apa? Itu tadi langkah besar. Ketika kita salah, kita akan menjalani. Karena kita harus mencintai apa yang kita jalani dan menjalani apa yang kita cintai. Gitu. Jadi saya lupa tadi pertanyaannya saking jauhnya. Gelombang 1, gelombang 2. Iya, gelombang tadi ya, gelombang tsunami. Jadi kita buka itu dari November. Jadi November. salah kalau orang bilang, saya belum ujian Bu, gimana saya mau daftar? Saking banyak yang mau daftar, kita bukalah dari November. Novembernya itu di tahun sebelumnya, misalnya sekarang udah angkatan di tahun 2023, jadi kita bukanya di November 2022. Kita menyaring memang orang-orang yang sangat berminat dan berprestasi. Jadi di gelombang 1 itu, selain dia gelombang pertama, kemudian dia juga akan mendapatkan beasiswa lumayan potongannya. Saya nggak bisa sebutin ini karena mungkin setiap tahun ada perubahan, tapi memang setiap tahun itu yang tadi di gelombang 1 memang untuk ada beasiswa. Jadi jangan heran nanti mahasiswa yang sudah kok bayaran saya dengan ini beda, karena dia memang sudah daftar di awal. Oh, berarti memang ada jalur prestasinya. Untuk mendapatkan jalur prestasi itu mungkin ada surat rekomendasi ataupun ditunjukkan di mana? Iya, tepat sekali. Rekomendasi dari kepala sekolah yang tadi dia prestasi, karena kan kita nggak tahu nih background anak SMA ini gimana, masuknya kan banyak nih, nggak mungkin kita satu-satu. Dengan rekomendasi itu tentunya membantu, sangat membantu bahwa oh ini anak ini punya rekomendasi dari kepala sekolah, itulah yang kita kasih beasiswa gitu. Hanya rekomendasi dari kepala sekolah aja kok Pak. Oh, Nggak jadi perlu pakai raport yang dari semester 1, semester selanjutnya tuh enggak. biasanya kan kalau di tempat perguruan tinggi itu dari Iya. kelas 1, kelas 2, kelas 3, penjenjang itu. Logiknya gampang sih, ketika seseorang merekomendasikan, Berarti- misalnya bapak nih makan bakso, di situ enak loh Bu San, otomatis bapak merekomendasikan ada sesuatu kan. Nah, begitu juga dengan anak ini. Dengan rekomendasi kepala sekolah tadi, saya sudah punya poin, pasti anak ini layak untuk mendapat beasiswa. Aduh, sangat jelas sekali. Dari 3 pertanyaan tadi Bu, saya sangat puas dengan jawaban ini. Semoga dari sahabat Garuda Putih juga mereka puas dengan jawaban apa yang selalu ditanya-tanyakan. Oh iya, langsung ya, Nah. untuk tidak memperpanjang, pasti udah pada penasaran nih, Nah. gimana caranya kalau mau daftar. Jadi sekarang itu semua berbasis online, nggak perlu datang, apalagi kalau misalnya di luar kota, menghabiskan tenaga, waktu, kasihan. Kita tinggal klik aja SID _PNB Stikes Garuda. Nanti ada Catat ya. di bawah ya nanti. s.id/PNB Stikes Garuda. Nanti gimana caranya? Tinggal daftar. Tahap selanjutnya melakukan registrasi pembayaran, pendaftaran 250.000. Nanti ada nomor rekeningnya di link, konfirmasi. Nanti akan kita segera hubungi. Nah, nanti kalau sudah dihubungi, selanjutnya tinggal tes. Tertulisnya cuma 1. Tes tertulis. Iya. Selanjutnya nanti pengumuman sudah. Itu saja tahapnya. Berarti nggak ada tes lain?
Sebenarnya ada, kalau zaman dulu itu namanya request, pemeriksaan Oh, kesehatan. pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau sekarang, kalau dulu namanya tes kesehatan, kalau sekarang hanya pemeriksaan Pemeriksaan kesehatan. kesehatan. Jadi tidak berpengaruh dia lulus atau enggak, misalnya, Bu saya nggak lulus nanti di pemeriksaan kesehatan, kita hanya pemeriksaan kesehatan saja. Karena seperti D3 ya, itu kita mungkin anak-anak sekarang kan musimnya tuh mager ya. Mager. Jadi kita ada memang seminggu sekali minimal itu Olahraga umum. Iya. Jadi dengan kita ada melakukan pemeriksaan kesehatan, jadi ketika anak-anak ini tadi misalnya, Bu saya izin nih, nggak bisa dia bilang izin aja. Kita kan berdasarkan data, harus ada datanya. Kenapa dia nggak mau masuk olahraga? Mungkin dia pernah cedera, pernah mengalami fraktur, atau punya. Disitulah kita lihat yang tadi. Oh, ada catatan, kita bagian kemahasiswaan sudah dikasih catatan bahwa anak ini memang tidak bisa mengikuti olahraga yang terlalu berat. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya kita bisa ngobrol bareng langsung. Dari sini mungkin penjelasan dari teman-teman sangat diperlukan oleh Ibu, karena mereka juga kadang bingung mau bertanya kemana. Dari media sosial kita juga kita menjawab pun tidak seadanya, tidak full. Kemudian kemarin juga sebagian mereka yang bertanya di media sosial, saya arahkan langsung ke nomor Ibu yang selalu tertera di spanduk itu Bu. Iya benar. Di brosur. Insya Allah ya, kalau bisa jangan 12 lewat ya. Kalau masih 12 malam terus jam kerja apalagi insya Allah saya bahas. Lihat aja handphonenya selalu. Itu berarti nomor WA juga Bu ya? Iya sama aja. Mau telepon mau WA itu sama, biar gampang. Nanti tinggal dihubungin aja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak pribadi ya. Apalagi tentang kehidupan di asrama yang nggak mungkin ditanyain di ranah umum, itu boleh banget belajar aja. Oke, jadi buat teman-teman sahabat Garuda Putih Jambi dimanapun Anda berada yang ingin mendaftarkan diri Anda, link sudah ada di deskripsi, ada juga di bawah ini. Kemudian kalau seandainya memang kurang jelas tentang penjelasan yang ada di video ataupun tentang profil stikers, silahkan hubungi nomor Ibu Samsinar yang selalu ada di brosur, selalu ada di spanduk ataupun di media sosial lainnya. Oke, terima kasih para sahabat Garuda Putih, juga terima kasih pada Ibu Samsinar atas waktunya. Saya Hadi Ahmad, sampai jumpa di Nakes berikutnya. Nakes, ngobrol anak kesehatan.